Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat spesial ini kita bisa berjumpa kembali program unggulan dari TV kita, yaitu Bincang-Bincang Ilmu. Insyaallah meskipun singkat akan padat ilmu yang akan kita sharingkan, yaitu di program podcast kita. Nah, tentunya di setiap sesi podcast kita ada pembahasan-pembahasan menarik yang mungkin ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, terkhusus di Kota Madiun. Ya, insyaallah akan dibahas bersama guru-guru kita tercinta. Dan pada kesempatan yang sangat spesial kali ini sudah bergabung bersama kita Ustadz Abu Islah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Hari ini akan ada pembahasan menarik seputar tema yang lagi banyak berita yang berseliweran Ustadz di luar sana gitu Ustadz. Nah, terkait masalah kalau pembahasannya terkait masalah problematika pendidikan anak Ustadz. Karena akhir-akhir ini kita melihat maraknya pemberitaan melalui media sosial gitu kan. Ada pemberitaan terkait masalah kriminalitas, tapi itu melibatkan masalah anak Ustadz gitu kan, pelakunya anak-anak. Nah, ini kan berarti kan pondasi utamanya sebenarnya kan masalah pendidikan ya Ustadz ya. Nah, itu nanti kita akan coba kupas satu persatu tentang problematika pendidikan anak, tapi kita akan membahas mulai dasarnya dulu. Seperti apa sih sebenarnya pendidikan anak itu sesuai dengan syariat Islam mengatur tentang pendidikan anak, dan baru kita mulai deskripsikan satu persatu atau nanti solusi dari problematika yang ada. Karena ini luar biasa, sangat marak sekali Ustadz gitu kan. Kriminalitas yang melibatkan anak gitu kan. Kemarin bahkan ada yang sampai tega membunuh orang tuanya, bahkan ada sampai pelecehan seksual segala macam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, mulai dari awal dulu Ustadz. Pondasinya Ustadz. Nah, sebenarnya agama kita, agama Islam itu sangat mulia sekali kan Ustadz, mengatur setiap lini kehidupan kita. Nah, terkhusus masalah pendidikan ini Ustadz, pendidikan anak. Nah, secara syariat Islam sendiri mengatur terkait ini seperti apa sih Ustadz? Boleh di-sharingkan kepada kami. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Terima kasih atas diberikannya kesempatan di pagi hari ini untuk bisa mungkin sharing bersama atau tukar pengetahuan. Jadi begini, kembali ke apa yang antum sampaikan tadi tentang pendidikan anak. Sebenarnya Islam itu sudah mengatur tentang bagaimana kita mendidik anak agar anak ini menjadi anak yang baik, menjadi anak soleh dan solehah. Itu sudah jelas keinginan kita bersama. Nah, berkaitan dengan pendidikan anak, kita harus tahu dulu anak ini tanggung jawab siapa, seperti itu. Jadi kalau sudah tahu tanggung jawabnya, nanti dari sini kita akan tahu bagaimana cara mendidik anak itu menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga itu kan termasuk istri dan anak-anak dari api neraka. Nah, agar anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena kalau anak soleh dan solehah tentunya mesti jauh dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, membunuh, kemudian waliyadzubillah, pelecehan seksual dan lain sebagainya, mungkin mencuri, membuli dan lain sebagainya. Maka kita harus tahu dulu bahwasanya anak ini lahir ini, ketika lahir kan anak itu lahir, kata Rasulullah, dilahirkan di atas fitrah, di atas suci ya. Suci itu berarti masih bersih. Fabawahu yuhawidanhi au yunasironi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi atau Nasrani. Nah, ketika anak lahir, tanggung jawab siapa anak ini? Yang jelas menjadi tanggung jawab orang tuanya. Itu yang pertama ya. Ku anfusakum, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dulu.
kemudian keluargamu. Nah, berarti kita sebagai orang yang beriman disuruh untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Tentunya ketika kita ingin anak kita jauh dari api neraka, kita bimbing, kita didik menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, untuk menjadi anak soleh dan solehah itu jelas nggak mungkin kita terlepas dari din, dari agama, itu nggak mungkin. Membentuk karakter anak yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang soleh dan solehah, akhlak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian memiliki kasih sayang sesamanya, baik ke temannya, kerabatnya, atau mungkin ke yang lainnya, itu nggak bisa kalau kita tidak kaitkan dengan agama. Ya. Jadi kalau siapa saja kalau ingin menjadikan anak itu soleh dan solehah, ya tentunya ini sebagai usaha setiap manusia. Walaupun ada anak itu sudah dididik dengan baik, dengan cara yang maksimal, tapi tidak soleh-soleh, ya. Bahkan dididik oleh seorang nabi, ya. Anaknya Nabi Nuh misalnya, putranya Nabi Lut alaihissalatu wassalam, yang didik nabi, bukan ustadz, bukan kiai, tapi sekelas nabi aja terkadang juga tidak bisa. Ya, tapi kita bukan bicara di situ, ya. Kita bicara secara aglabiah, secara umum, bahwasanya terbentuknya anak itu menjadi soleh dan solehah itu mau tidak mau harus ada peran besar dari orang tuanya, ya, dari orang tuanya. Nah, dari sini orang tua harus memahami bagaimana mungkin langkah-langkah untuk mendidik anak itu menjadi baik, menjadi soleh dan solehah, ya sebatas usaha dan doa agar anak itu nanti kelak dewasa menjadi anak yang baik dan soleh dan solehah, tidak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Oh, Masya Allah, ya betul banget Ustadz. Berarti pondasinya tetap harus agama, Ustadz, ya. Agama. Nah, ini yang jadi problem juga, Ustadz. Ini yang banyak istilahkan yang muncul bahwa setelah itu buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, kan, Ustadz. Nah, berarti kan orang tua juga harus memberikan contoh yang baik, Ustadz, ya. Nah, kadang itu beberapa orang tua terjebak bahwa ya tugas saya itu cuma memberikan nafkah untuk keluarga saya, anak istri saya sibuk bekerja. Jadi masalah pendidikan kadang ya sudah dipasrahkan ke sekolah, pasrahkan ke pondok. Nah, padahal anak-anak itu kan bisa langsung merekam dan mengcopy paste apa yang dilakukan sama orang tua, Ustadz. Nah, itu terkait masalah itu, Ustadz. Yang disarankan untuk orang tua di luar sana, apa yang harus dilakukan bahwa dirinya sendiri bisa menjadi contoh untuk anak-anak, biar anak-anak itu bisa menjadi seperti contoh orang tua yang baik yang memang diharapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Tafadhol, Ustaz. Baik. Jadi begini, hendaknya kita sebagai orang tua harus mengetahui tahapan-tahapan dalam mendidik anak siapapun. Ini tidak hanya khusus guru, ustadz, kiai atau siapa, tapi setiap kita sebagai seorang muslim, muslimat, laki-laki perempuan yang punya anak harus memiliki ilmu dalam mendidik anak. Nah, yang pertama, anak itu, atau kita mengetahui dulu tingkatan-tingkatan anak, ya. Ada anak itu usia golden age, usia emas itu 0 sampai 6. Kemudian usia anak-anak usia 6 sampai 12, ya. Kemudian usia pubertas 12 sampai 18. Itu. Tahapan mendidik anak itu yang pertama, ketika anak itu masih kecil, ya, 0 sampai 6 tahun, itu nggak bisa kita langsung kasih dalil, kasih ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, ya orang-orang yang beriman dirikanlah sholat, nggak perlu. Nah, ketika anak itu masih anak-anak, ya, maka yang perlu kita hanya memberikan contoh. Jadi kalau anak kita pengen sholat sebagai laki-laki, ya kita sholat. Sholatnya di mana? Sholatnya baik di masjid atau di rumah. Kalau laki-laki ya sholatnya di masjid. Ketika sholat sunnah ya di rumah. Sehingga secara otomatis ketika anak itu melihat orang tuanya, terutama bapaknya atau ibunya itu sholat, itu secara otomatis akan terekam, ya. Akan terekam. Ketika terekam itu akan diikuti orang tua itu tanpa kita mengeluarkan dalil. Nggak perlu anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun kita dalili, ya. Aqimus shalah, dirikanlah sholat, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nggak paham mereka. Nggak paham. Pokoknya antum sholat di masjid, ketika di masjid ajak ke masjid. Ketika antum pulang sholat sunnah, kan anjurannya di rumah, sunnahnya itu di rumah. Kita di rumah dia sholat, anak melihat itu secara otomatis merekam. Kemudian tidak tanduk bapaknya kepada istrinya, kepada ibunya, itu juga direkam. Mungkin anak hanya melihat aja,
hanya mentolongi gitu. Ya. Tapi itu hakikatnya dia merekam. Nah, atau juga mungkin ibunya ketika kepada suaminya, ya, bagaimana perkataan ibunya kepada suaminya kasar atau tidak, itu secara otomatis akan direkam oleh anak tersebut. Nah, banyak orang tua itu melalaikan pendidikan usia 0 sampai 6 tahun ini. Dianggap anak masih kecil, anak belum waktunya, belum paham. Kemudian ketika melakukan kesalahan-kesalahan dibiarkan, misalnya contohnya anak itu dia belajar bahasa binatang dari luar. Orang tuanya nggak pernah ngajari, tapi dia belajar binatang dari luar. Dengar orang lewat atau mungkin orang bawa HP, kemudian ada suara yang tidak baik, akhirnya terekam, akhirnya diucapkan di rumah. Yang ngajari bukan orang tuanya, orang lain. Nah, ketika orang tuanya tahu, segera dirubah, itu nggak baik, itu nggak benar. Atau mungkin anak ngambil duit, uang orang tuanya yang mungkin sisa-sisa belanja dia taruh di atas kulkas, ditaruh di atas rak, diambil sama anak. Jangan dibiarkan. Oh, ini kan masih kecil, ini masih belum paham. Enggak. Ketika umur 6 tahun ke bawah itu segera ambil anaknya, kasih tahu, kemudian ditegur, diluruskan. Seperti itu. Ini 0 sampai 6 tahun ini Masya Allah itu usia yang sangat penting. Nah, kalau orang tua perhatian pada usia 0 sampai 6 tahun ini, insya Allah nanti ke atasnya mudah. Ya, insya Allah ke atasnya mudah. Nah, setelah kita memberikan contoh, kemudian kita memberikan nasihat. Ya, pendidikan yang kedua itu adalah memberikan nasihat. Kalau mereka sudah sudah paham, diajak komunikasi, diajak interaksi, mereka sudah paham, berikan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat tentang pentingnya sholat, nasihat tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, nasihat pentingnya beramal soleh dan lain sebagainya, dinasihati. Nah, nanti kalau sudah ada agak ke atas, itu tahapannya adalah diberikan hukuman. Kalau anak itu sudah sulit dinasihati, berikan hukuman. Dan masalah hukuman ini ada tahap-tahapnya, jadi tidak langsung kita mengatakan dihukum itu berarti dipukuli, dihantul, ditendang, enggak, tapi ada mode-mode dan cara-cara tertentu. Nah, ini harus dipahami oleh orang tua, siapa saja. Jadi bukan orang-orang tertentu yang pengen anaknya baik, itu enggak bisa orang tua masrahkan sekolah, masrahkan pondok, itu pondok sekolah itu hanya sebagai partner. Partner ini maksudnya gini, orang tua kan kadang nggak bisa ngajari makhorijul huruf yang benar, akhirnya disekolahkan. Orang tua hafalannya juz 30, sementara juz 30 aja terkadang nggak selesai, dan dia pengen hafal 30 juz. Itu berarti kerjasama dengan sekolah. Orang tua mungkin matematika tahunya hanya pembagian, kemudian pengurangan, penambahan. Sementara anak nanti kalau masalah waris harus tahu KPK, FPP dan lain sebagainya, berarti harus disekolahkan. Nah, itu kan menjadi partner saja. Adapun dasarnya pokok dari pendidikan anak mau dikembalikan kemana saja, sekolah kemana saja, nanti kembalinya tetap ke orang tua. Jadi penting orang tua tetap harus mengetahui dunia pendidikan gitu. Masya Allah, benar sekali Ustaz ya. Berarti orang tua juga harus tahu tahapan-tahapan dalam mendidik anak tadi, dan treatment apa yang harus dilakukan dalam tahapan-tahapan tadi. Nah, terkait ini Ustaz, kita mulai masuk kepada problematika tadi, permasalahan tentang mendidik anak. Karena memang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, di usia 0 sampai 6 golden age itu orang tua juga tetap harus mengambil peran untuk mendidik anak. Karena kasus yang barusan marak Ustaz, saya sampai merinding mendengarnya gitu kan. Anak ini Masya Allah, pelakunya ini pelaku kekerasan seksual ini anak usia 4 tahun. 4 tahun. Nggak terbayangkan gitu loh, usia 4 tahun dia sampai berani. Nah ya makanya sudah berani melakukan kekerasan seksual. Berarti kan ini ada pengaruh yang luar biasa Ustadz. Bahkan kemarin juga ada anak yang qadarullah akhirnya menjadi korban pembunuhan tetangganya, tapi karena anak ini sering membuli tetangganya tersebut Ustaz, di usia tadi yang masih kecil, masih TK. Nah, ini yang kadang menjadi catatan khusus Ustaz. Ternyata orang tuanya tidak memberikan contoh itu, tapi pengaruhnya adalah melalui media sosial. Anak dari kecil sudah dipegangi HP, dan itu mudah banget akses untuk tadi konten-konten yang itu ternyata sangat luar biasa dampak buruk. Nah, ini yang terkait ini Ustaz, pengaruh terhadap media sosial yang dikonsumsi sama anak-anak. Nah, ini bentengnya kepada orang tua itu seperti apa Ustaz, agar menjadi catatan penting Ustaz terkait itu? Ya, baik.
Jadi tadi kita bicara tentang keteladanan. Keteladanan ini berarti ada sesuatu yang diteladani, sesuatu yang dicontoh. Nah, kalau orang tua nggak bisa menjadi contoh, ini musibah azimah, musibah besar ketika orang tua itu tidak bisa menjadi contoh. Kemudian contohnya dilimpahkan ke yang lain. Apa itu? Ke HP, handphone. Nah, maka di sini dan sering saya berulang kali saya tegaskan. Ketika anak itu usia kecil, jangan dilepas untuk melihat HP. Mau tidak mau, berani tidak berani, tegas atau tidak tegas, anak itu harus dijauhkan dari HP. Boleh melihat HP kecuali dalam pantauan. Sudah itu kuncinya. Nanti kalau anak itu nangis macam-macam, biarin, nggak masalah. Ya. Dia megang HP, kemudian dia scroll, kemudian diambil, nangis, banting-banting, nggak masalah. Masa kita kalah dengan anak? Nah, ini prinsip kita. Jadi kita juga harus tahu prinsip bahwasanya kita ini orang tua jangan sampai kalah dengan anak. Dan kita merampas HP itu dari anak, ya, mengambil HP itu dari anak itu tujuannya adalah kebaikan. Kasih sayang kita yang sesungguhnya itu seperti itu. Ya, seperti anak bermain pisau. Mungkin anak itu senang dengan pisau karena warnanya yang putih mengkilap, ya. Bukan dibuat main-main. Itu kalau dibiarkan bahaya, kena tangannya. Iya, kalau cuma tangannya, kalau kena sarafnya mengalir darah bisa meninggal anak itu. Kemudian kita ambil pisau itu, kemudian akhirnya nangis, mungkin sampai gedruk-gedruk sampai gulung kuming gitu. Orang tua nggak tega, kasihkan lagi, ya bahaya. Ya, ambil HP itu termasuk juga nangis nggak masalah, diambil. Anak aja lo kekuatannya seberapa. Sebelum nanti kalau dewasa itu sudah punya kekuatan, badannya semakin kuat, ototnya semakin kuat, ini lebih sulit lagi. Ya, jadi masalah HP ini ya memang orang mengatakan setan gepeng itu ya ada benarnya kan. Jadi dan saya sering mengisyaratkan HP itu kan ibarat kalau dulu antum pernah dengarkan sandiwara radio itu kan seperti keris naga puspa itu kan. Jadi orang yang megang itu kan harus pendekar tertentu ya. Nanti kalau nggak dipegang, nggak pendekar tertentu kan tenaganya kesedot. Sama anak itu belum saatnya megang HP. Nanti kalau dia pegang bahaya, ini kesedot, otaknya kesedot, kemampuan intelijennya kesedot dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ya seperti itu. Dan kita harus tahu bahwasanya tidak mungkin anak itu melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk tanpa contoh, tanpa ada sesuatu yang dilihat. Saya kira nggak mungkin. Ya, saya kira nggak mungkin. Maka bagaimana anak ini memiliki pandangan yang baik, teladan yang baik, itu harus kita perhatikan, terutama orang tuanya. Gitu. Masya Allah. Nah, benar banget nih orang-orang tua di luar sana. Kadang itu memang ya itu Ustaz, problemnya nggak tegaan gitu kan. Begitu ya solusinya itu begitu nangis langsung dikasih HP gitu kan. Akhirnya ya udah nangis kasih HP, nanti kalau mau diminta kasihan nanti nangis lagi. Itu yang jadi catatan. Gini Mas, jadi memang anak sekarang juga rada aneh ya. Jadi ada itu gimana? Kok tahu ya HP itu sesuatu yang mengasihkan gitu. Jadi kadang jangankan 4 tahun, umur anak saya itu 2 tahun itu yang itu sudah tahu ternyata pegang HP, nyeker. Wah, anak sekarang pinter-pinter ya. Makanya kalau pinter-pinter itu kalau nggak diarahkan itu bahaya. Bahayanya di situ. Jadi jangankan 4 tahun, 2 tahun itu sudah tahu ini HP, ini isinya apa, yang disukai HP itu ternyata sudah tahu. Allah alam, memang karena mungkin zaman atau bagaimana, Allah alam. Makanya kita harus hati-hati ketika anak itu sudah tahu HP. Orang tua itu jangan bangga, kadang malah bangga, malah dibelikan yang mahal, yang harga 10 juta, yang mainannya yang isinya itu komplit, yang lengkap. Itu nanti musibah sendiri bagi orang tua itu sendiri gitu. Ya, Masya Allah, betul sekali Ustaz. Memang ya itu luar biasa pengaruhnya dari handphone itu. Dan generasi sekarang Gen Z sama generasi Alpha katanya Ustaz itu memang luar biasa meleknya terhadap teknologi dan tidak bisa ditampik itu Ustaz. Nah, Masya Allah, berarti benar banget di podcast pembahasan kita kali ini memang orang tua itu harus benar-benar maksimal dalam mendidik anak dan tidak boleh main-main dalam terkait masalah mendidik anak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast kita juga disponsori oleh Sultan Baby Shop, yang mana orang tua bisa memberikan yang terbaik Ustaz gitu kan untuk anak-anaknya. Karena di
Sultan Baby Shop semua peralatan keperluan anak-anak, baik mulai dari bayi, anak-anak sampai ibu hamil pun tersedia. Dan juga bahkan ada treatment khusus untuk anak-anak, ada baby spa. Nah, Sultan Baby Shop sendiri alamatnya ada di Jalan Raya Dungus, RT 2 RW 1, Desa Mojopurno, baratnya kantor Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Jadi bagi ayah bunda yang ada di Kota Madiun yang mau memberikan terbaik untuk anaknya biar nggak main-main, bisa mampir ke Sultan Baby Shop. Insya Allah banyak promo menarik di sana. Nah, kita lanjut nih Ustadz, yang pembahasan terkait masalah ini, mungkin nasihat yang bisa disampaikan kepada orang tua di luar sana terkait masalah ini. Kan problematika anak ini sangat banyak hari-hari ini Ustadz ya, karena maraknya itu tadi, maraknya pengaruh dari luar sana. Tips yang bisa diberikan kepada orang tua yang ada di luar sana biar benar-benar bisa memberikan teladan yang baik dan bisa menjaga anak-anaknya untuk tidak terkena pengaruh dan bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang diharapkan tentunya kan anak yang soleh ini juga jadi jariah ya Ustadz ya, ketika sudah meninggal pun ini yang masih tetap mengalir gitu Ustadz ya. Nah, boleh disampaikan tipsnya Ustadz untuk orang tua di luar sana Ustadz? Baik, jadi tipsnya yang pertama jelas iman dan takwa itu jelas ya. Di antara konsekuensi dari iman dan takwa, yang misalnya iman kepada hari akhir, iman kepada yaumul kiamah, iman kepada al-hisab, kita harus tahu bahwasanya anak itu adalah amanah. Itu poin penting, kita harus paham anak itu adalah amanah dan akan dimintai amanahnya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Warrajulu ra'in an ra'iyatihi." Dan seorang laki-laki itu pemimpin dari apa yang dipimpin, yaitu keluarganya. Fal mar'atu mas'ulatun an ra'iyati abihi wa waladihi wa mas'ulatun an abihi wa waladihi. Dan seorang perempuan itu juga bertanggung jawab terhadap hartanya atau apa yang dimiliki oleh zaujiha, yaitu suaminya dan juga anaknya. Jadi ini, jadi kita harus paham bahwasanya anak itu adalah merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang khusus Rasulullah mengancam terutama bagi para bapak. Kadang yang melalaikan itu kan juga bapak. Diserahkan ke istrinya aja. Betul. Bapaknya nggak mau tanggung jawab. Rasulullah pernah menyampaikan salah satu la yukallimhumullah. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Satunya itu adalah al-aquli walidahi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua al-mar'atu al-mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga ad-dayyus. Ad-dayyus itu adalah laki-laki yang membiarkan kejahatan ada pada anaknya dan juga ada pada istrinya. Ketika ada kejahatan, kemaksiatan, dosa, perbuatan dosa yang dilakukan oleh istri ataupun anak, maka seorang ayah harus berusaha untuk mencegahnya. Ya, berusaha untuk mencegahnya. Dan mencegah itu dimulai dari kapan? Dari ketika anak-anak masih kecil, ketika tadi usia golden age tadi. Jadi dia, bapak itu harus juga peran aktif, jangan semuanya diserahkan pada ibunya, pada istrinya. Itu nggak benar seperti itu. Jadi itu amanah. Yang pertama kita harus tanamkan bahwasanya anak itu amanah. Yang kedua yaitu istiqomah. Ya, istiqomah apa? Istiqomah mendidik anak. Karena mendidik anak di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, ya bisa dikatakan sulit ya sulit, bisa dikatakan mudah ya mudah dibanding zaman dahulu. Tapi secara umum memang yang sulit itu tantangannya dari luar. Kalau fasilitas macam-macam, fasilitas pembelajaran, Masya Allah sangat mudah sekali sekarang kalau fasilitas pembelajaran dibanding zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang itu mudah. Cuman rintangannya itu yang lebih berat. Maka kalau kita sudah tahu itu adalah amanah, maka langkah selanjutnya adalah istiqomah di atas amanah, di atas penjagaan amanah tersebut. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan ingat bahwasanya anak ini harus kita didik dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya, dan kita tawakal serta banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin doa, kemudian mencari rezeki yang halal, karena rezeki yang halal itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesolehan atau tidak solehnya anak tersebut. Yaitu
Di antara mungkin tip-tip yang hendaknya kita lakukan di zaman ini, dan kita berharap anak-anak kita tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, amin. Masya Allah, luar biasa. Itu tips yang luar biasa, bisa jadi pegangan orang tua di luar sana, pemirsa podcast kita pada kesempatan kali ini. Karena memang hari ini ya itu yang menjadi pondasi biar kita juga nggak merasa capek untuk mendidik anak kita, padahal di situ adalah amanah, dan insya Allah itu juga jadi tabungan pahala yang mungkin nanti akan kita dapatkan di akhirat nanti. Jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan tema menarik pada kesempatan spesial ini. Insya Allah semoga Allah pertemukan kembali kita di session yang lain, Ustaz, dengan pembahasan-pembahasan yang menarik dan lagi relate di luar sana untuk kita diskusikan bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast kita pada kesempatan hari ini yang spesial sudah kita selesaikan terkait pembahasan tentang problematika mendidik anak yang alhamdulillah disponsori oleh Sultan Baby Shop Madiun. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Nantikan terus acara-acara program menarik dari TV kita. Kali ini kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita.